Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman juga, sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini untuk melakukan hal yang bermanfaat ya, yaitu dalam agenda bedah buku bersama Al Ustaz Muni ya. Salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita perjuangannya sehingga pada hari ini kita bisa merasakan nikmat Islam. Tanpa berlama-lama, di sini buku yang akan dibedah ya adalah buku Ruqyah itu mudah ya. Ruqyah itu mudah. Nah ini Sabina ini kayaknya sering di Ruqyah ya. Itu ya. Nah, siapa yang belum di Ruqyah coba? Ada yang pernah di Ruqyah enggak? Oh, Zaki butuh di Ruqyah. Hah? Ya, nanti akan diuraikan sama Ustaz Muni ya tentang Ruqyah itu mudah ya. Coba sebelum itu Ustaz mau cek ke siapa kenalan dulu ya. Ini saya jam berapa sih? Oh, masih ya. Ya udah. Oke, jangan ngantuk ya. Nanti di buku ini biar nanti kalian setidaknya bisa meruqyah diri sendiri. Teman kalian ya. Diri sendiri ya, paling tidak bisa meruqyah diri sendiri. Ya, Ustaz nanti juga pengen tahu ya. Ustaz Muni ini sebelum kalian tahu teman-teman atau mungkin kalian sudah tahu ya, beliau pernah menjadi salah satu peruqyah. Loh betul, itu saya tidak bercanda ya. Itu jadi beliau nanti akan menjelaskan tentang bagaimana sih ruqyah itu dan apa saja seluk-beluknya ya. Kan kalau di TV kalian bisa melihat itu ya. Siapa? Muhammad Faizal Hidayatullah, Ustaz Faizal. Ada yang tahu Ustaz Faizal? Coba yang akhwat angkat tangan yang tahu Ustaz Faizal peruqyah. Satu. Siapa lagi? Enggak tahu. Oh iya ya. Enggak apa. Yang laki-laki yang tahu Ustaz Faizal angkat tangan. Masya Allah. Yang di TV. Sajidnya bukan tahu Jin. Yang pagi itu. Kayaknya Terkenal apa gitu nggak sih? sorry? Hah? Cek Yang di TV-nya nama acaranya. Tuh, nggak tahu Ustaz. Dia nggak punya acara khusus, dia itu biasanya Dia punya channel YouTube-nya ada Ustaz. Channel YouTube ada, tapi kalau acara khusus dia nggak punya. Dia biasanya bertuju ke kota-kota gitu, dia nanti akan mengadakan ruqyah massal gitu ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Muni selaku yang lebih berpengalaman. Untuk selebihnya nanti jika ada pertanyaan silakan disimpan dan Ustaz wajibkan ya. Dari akhwat ada yang bertanya paling tidak dua orang ya disiapkan. Kalau enggak nanti Ustaz yang tunjuk ya. Dari laki-laki juga paling tidak ada dua anak. Apalagi laki-laki itu harusnya yang memimpin ya. Minimal kalian menunjukkan kalau kalian itu mendengarkan seperti itu ya. Itu untuk selebihnya kami silakan kepada Ustaz Muni. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Kamis di bulan Sya'ban, 8 hari menuju bulan mulia Ramadan. Mudah-mudahan doa yang kita selalu panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab Sya'ban dan pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan
ada kerinduan yang amat sangat sebagai seorang muslim ketika kita mendengar kata Ramadan gitu. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, rindunya amat sangat berat kepada pujaannya. Begitulah kita seorang muslim ketika mendapati bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik teman-teman, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kekuatan untuk bisa menjalankan sunnah Rasulullah di akhir zaman ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, banyak doa teman-teman ya, karena zaman ini zaman penuh fitnah ya. Orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, khianat dikasih amanah, yang keamanah malah kacau zamannya ya. Memang mendekati ujung-ujung zaman. Kalau beberapa ustaz yang cerita tentang akhir zaman, saat ada hidayah misalnya, Ustaz Somad dan lain, memang ulama sepakat kita berada di ujung zaman. Baik, ini sharing teman-teman ya. Sebenarnya kurang paham karena kalau kita bicara dunia goib, dunia jin, itu ada pakarnya gitu ya. Karena memang berkenaan dengan alam-alam yang kita sulit untuk berinteraksi. Kecuali memang Nabi Sulaiman itu bukan mengadakan perjanjian dengan jin. Memang jin itu ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, beda ya. Kalau perjanjian kita berinteraksi kan pakai dupa, menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah saja, itu kan bisa berinteraksi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Tapi kalau Nabi Sulaiman Allah tundukkan jin itu untuk Nabi Sulaiman, ditunjukkan mujizat namanya kan, beda konteksnya teman-teman ya. Baik, ini syarih teman-teman. Karena Ustaz mengalami dua sisi ya. Yang pertama, sebelum ke ruqyah waktu itu pernah terjebak dengan tanda kutip kepada dunia hitam atau putih gak jelas. Dikata hitam tapi putih atau putih, tapi tidak disyariatkan ya. Ustaz pernah berhubungan dengan jin yang diinstal bahasa. Jadi jin itu masuk, ada yang secara sukarela dengan cara diinstal, di-download itu masuk ya. Ada juga memang dia karena kelalaian, kemudian ketika orang itu marah, emosi yang besar, jin itu nggak bisa masuk secara serta-merta. Gampang nggak masuk saat, nggak bisa dia. Amat sangat sulit proses masuk jin ke dalam tubuh manusia, kecuali diinstal ya. Pertama dia harus mengalami proses marah berlebihan itu bahaya, jin masuk. Kemudian lalai, ya, kemudian juga takut yang berlebihan, syahwat yang berlebihan, nafsu yang berlebihan. Dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Pun demikian ketika orang misalnya menyantet seseorang, raja jin kemudian bersepakat dengan orang yang menyantet, dia nempel dulu di atas rumah, langsung masuk, nggak bisa. Dia tunggu dulu kondisi rumah itu antara suami istri misalnya, itu salah satu marah dulu, dibuat marah dulu dia masuk, atau lalai, atau kemudian nafsunya sangat tinggi itu kan, bergejolak, kemudian juga takut dan berlebihan. Makanya perempuan yang takut nangis ya tidak boleh ya. Jadi ketakutan atau sedih yang berlebihan, jadi nangis yang berlebihan atau takut. Logikanya kan kalau kita takut berlebihan, Allah kan nggak ada, benar nggak? Takut Allah di mana gitu kan? Ketika posisi empat muncul baru dia masuk. Walaupun nanti cara masuknya adalah makanan, ada lewat beberapa jin kan yang bersayap gitu kan, itu bisa nanti proses banyak. Tapi kita harus itu. Ustaz tuh pernah kebal ya, Ustaz pernah kebal kan? Ya mandi pakai air keras itu badan Ustaz nggak akan pernah hilang, bisa hilang ya, bisa hilang. Ini beneran, bisa kamu dari sini kan puasa kan, bisa hilang. Udah pernah coba beberapa kali itu hilang dan itu nggak kelihatan. Cuma ngerinya waktu nyebrang, sopirnya udah mati nggak kabar. Pernah menyembuhkan orang, pernah ada orang lumpuh, nggak bangun 3 hari, datang ke rumah, Ustaz kasih air, besok istrinya cerita sama saudara itu, alhamdulillah bang, kita berapa tahun panggil bang, jalan mas, jalan. Oh disebut dukun kamu, dukun lah, dari orang pinter gitu ya. Kalau zikir sampai mau terbang. Jadi zikir itu lama, dari habis isya itu sampai jam 10 baru selesai. Lama itu 2 tahun berturut-turut. Itu kalau zikir itu badan itu kayak ada yang ngelilingin, kayak rasanya kayak ular ya besar gitu ya, terasa sekali, set gitu. Dan itu posisi kita keangkat, setengah angkat tuh rasa betul tuh. Itu dunia jin. Jadi bisa ada di sana. Nah pertanyaannya singkat. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Tidak ya.
itu tidak bisa, bukan bertobat waktu itu, bertobat di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan. Karena dulu latar belakang orang tua kan Betawi itu kental itu maksudnya dengan hal-hal seperti itu Ustaz ya. Tapi bacaannya menyalahkan, enggak, semua di Al-Quran. Semua yang Ustaz amalkan itu zikirnya, bacaannya murni dari Al-Quran dan bermusyawarah. Jadi nggak ada menyimpang sebenarnya. Cuma kan jin itu ada 3 teman-teman. Ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang mukmin. Yang mukmin nggak kerjasama sama orang Islam, nggak mau dia bantu, ya kan? Tapi kalau yang Islam sama kayak manusia. Manusia ada yang orang Islam ya, ada yang membunuh, ada yang korupsi, ada zina. Jin juga itu. Nah, kemungkinan jin-jin Islam yang inilah kemudian bisa diajak kerjasama dengan manusia. Ya. Tapi ada apa ya? Nggak ada itu yang namanya makan gratis. Jadi jin itu kalau bekerja sama manusia saling menyenangkan ya. Jadi jin itu disenangkan dengan dupa gitu, ya kan, dengan sembelihan dia senang tuh. Tapi manusia pun dikasih kesenangan oleh jin. Hal-hal yang di luar batas yang menurut orang tuh, wah hebat banget bisa melihat, bisa ini, padahal itu memang dari dunia jin dikasih, tapi itu dilarang ya. Intinya gini, kerjasama dengan jin dalam bentuk yang dengar itu ya, itu dilarang. Apa bentuknya? Ya. Termasuk Ustaz kalau jin yang untuk mencari benda yang hilang, boleh nggak? Tidak boleh, tetap ya. Atau misalnya menyembuhkan orang itu kan bagus lah, menyembuhkan orang. Itu dengan kalau dengan bantuan jin ya. Karena memang ada beberapa tabib jin yang ngajarin tabib manusia. Ada tabib manusia yang mengajari jin ilmu tabib, ada juga. Ada di situ panjang pembahasannya. Bisa dilihat. Intinya jin itu tanya aja. Apa bedanya jin sama setan? Paham ini sudah sederhananya. Ayo. Jin dan setan dan jin. Jin ke setan dan jin dan Setan itu sifat bisa sih. jin itu Oh ini cita-cita. Ayo jin, setan, iblis apa bedanya? Sama aja Ustaz, setan, iblis. Jin, setan, iblis. Satu paket Ustaz, cuma beda nama ya. Ayo dong. Ada yang jin. Apa jin? Kalau setan itu setan itu sifat ya. Oh iya benar. Sifat bukan makhluk, dan dia bisa melekat kepada makhluk. Makhluk ada 2, manusia dan jin. Benar nggak? Berarti setan itu bisa manusia, setan itu bisa jin ya. Yang senang maksiat, yang membangkang, yang menjauh itu namanya setan. Adapun iblis itu salah satu golongan dari jin pembangkang. Ya, iblis itu bukan malaikat, iblis itu jin yang membangkang. Teman-teman, sama nggak dunia jin sama dunia manusia? Sama. Mereka dibebankan juga untuk beribadah sebenarnya. Dan mereka pun kalau yang muslim yang mengikuti syariat Nabi. Ustaz, nabinya di golongan jin ada nggak? Nggak ada. Ya. Mereka nabinya Nabi Muhammad. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Mereka sama beribadah, ya. Kalau kalian lagi murojaah, lagi baca surat Tasbih itu mereka ada ikut di beberapa tempat di masjid atau di mana gitu kan. Itu tahu ya. Jadi bisa dipahami ya, kita syaitan nih sifat ya, bukannya makhluk ya. Jadi bisa seperti itu. Mereka juga dibebankan seperti itu. Jin mati nggak Ustaz? Mati, kecuali iblis tadi golongan jin yang bapak yang membangkang gitu, seperti itu ya. Jin itu mati ya. 500 tahun saya jin masih anak-anak, kayak Casper gitu ya, dia masih kecil lah. 500 tahun itu dia masih kecil ya kan. Dia juga nanti dewasa, kemudian ketika tua beda sama kita teman-teman. Kalau kita tua itu melemah, jin itu tua makin kuat. Dan kebanyakan mereka itu ibadahnya yang selain Islam ya, itu bertambah. Jadi semakin tua semakin sakti mereka itu di kalangan jin. Jadi mereka kecil 500 tahun masih anak-anak, terus sampai nanti mau tua dia kuatin terus molok bukan dimatiin. Ya, jadi tua bukan makin jompo dia, tapi makin kuat gitu mas di alam itu. Jin juga mati ya. Di kafannya juga saja. Ya kesian. Ada syariat-syariat yang sama antara jin dan manusia. Kalau misalnya mereka sholat itu sama.
sholat berjamaah, ya kan, baca Qurannya sama, ya kan. Kemudian kalau puasa juga mereka bulan Ramadan dikit lagi nih, mereka puasa ada yang tarhib jin, kita nggak tahu ya terjadi tarhibnya. Jadi jangan salah, kita di tarhib ini juga tarhib ternyata itu kan. Kemudian puasa, zakat mereka juga bayar zakat sama ya. Cuma ada syariat yang nggak sama. Boleh nggak jin itu makan, jin muslim ya, makan makanan kita yang masih utuh? Oh, nggak boleh, melanggar aturan. Dia hanya boleh makan ketika jadi tulang. Jadi jin makan dua tulang sama kotoran. Ustaz tidak makan tulang, bukan. Ketika misalnya hewan disembelih dengan menyebut nama Allah kan halal itu kan jadi tulang tuh. Nanti sama jin muslim itu tulang itu nanti dia daging itu ada lagi di alamnya sama Allah diutuhkan lagi. Jadi memang bukan tulang itu sebelah itu. Sama kayak kotoran hewan juga bukan yang kering itu. Kemudian kotoran hewan itu dijadikan lagi seperti baru, bukan dimakan tapi buat makanan hewan-hewan ternak di bangsa jin ya. Jadi bangsa jin itu punya hewan ternak juga. Makanya kalau teman-teman makan itu bismillah, ayam dapat dibuang macam bismillah, nanti diambil sama jin muslim. Nanti dipegang, ada dagingnya bu, kalau makan tulang ada dagingnya dengan walau alam itu, baru mereka makan. Tapi kalau mereka makan makanan kita ayam Kentucky gitu kan, wah itu pelanggaran, nggak boleh. Di syariat beda, kalau sholat sama ya. Jadi mereka hanya tulang dan kotoran yang sudah mengering, gitu teman-teman ya. Ini belum masuk huruf ini, kita sikat lagi. Sampai itu teman-teman ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Nah, teman-teman, ini kemudian apa ya? Ada ulama dari Andalusia namanya Ibnu Hazm, bukunya terkenal. Dulu dia mengatakan gitu, Ustaz, saya dulu merasa nggak pernah punya musuh. Saya pengen hidup baik-baik aja, dan memang saya ngapain sih punya musuh? Setelah saya mati, orang yang menganggap dirinya di dunia ini nggak punya musuh, majnun, orang gila. Jadi nggak benar kalau orang menganggap dirinya tidak punya musuh. Siapa musuh yang nyata? Ya setan yang nyata. Jadi kalau kita menganggap enggak usah baik, setan itu pasti musuh kita ya. Setan itu kan iblis, jelas kan, matikan aku di hari kiamat. Kedua, salah satunya iblis itu minta pada Allah, ya Allah jadikan aku tidak terlihat oleh manusia. Jadi mereka bisa melihat kita teman-teman. Termasuk kalau teman-teman masuk kamar mandi nggak pakai doa kamar mandi itu kelihatan itu lagi mandi. Makanya harus baca doa masuk kamar mandi ya. Dia ketutup gitu. Kemudian dia hidupnya itu di atas tanah dia, jadi nggak nyentuh ya, 15 meter sampai 60 meter. Makanya orang-orang ahli supernatural atau orang ahli dukun tuh itu paham betul kalau orang tidur di lantai dia nggak kena telur atasnya, karena kan dia ke atas nggak ke bawah gitu. Walaupun kita biar aman tidur di bawah, bukan gitu. Kalau kita pakai penjagaan ya, baca doa jangan teman-teman tidur di bawah aja gitu kan. Itu apa ya, dia di atas gitu ya, hidupnya. Nah teman-teman, kalau rukyah itu, nah kemudian singkat ya, Ustaz tinggalkan ilmu itu. Ustaz Bakar tuh Ustaz punya sabuk tuh, sabuknya jin semua ya. Itu kalau pakai sabuk itu bawaannya mau berantem. Dia niat orang 100 ini nggak takut. Kuat itu Ustaz. Pernah Ustaz di mobil itu ada orang Ambon gede gitu ya, gede banget. Ngeliat Ustaz lagi baca Quran kan, Ustaz tes aja pakai ilmu Ustaz, langsung mundur ya. Dia mau gitu kan. Takut. Tapi memang itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ajaran bagus kan? Nggak boleh berzina, nggak boleh meninggalkan sholat waktu, nggak boleh durhaka sama orang tua, nggak boleh pacaran. Wih, itu kan ilmu putih Ustaz, ya kan? Baca Quran. Tetap teman-teman ya, tidak diperbolehkan, ya, dikhawatirkan ya. Kalau berinteraksi dalam konteks misalnya orang kesurupan kita bicara, itu beda ceritanya. Cuma juga jangan ditimpalin, kadang-kadang ngomongnya suka ngaco ya. Seperlunya aja, misalnya agamanya apa, boleh nanya agamanya seperti itu. Karena nanti penanganannya beda antara jin muslim, jin kafir sama jin yang lain-lainnya. Kalau jin muslim yang dia kan zolim nggak masuk, kita bisa dakwahin kamu kenapa masuk, nggak ingat Allah. Kadang dia ada jin-jin yang masuk Islam, dia mau bersadar, kemudian kamu saya ganti namanya Maryam ya, dengan kamu pakai jilbab kita bayangin aja nih jilbabnya pakai ya. Keluar ucapkan salam, assalamualaikum, terima kasih ya, nanti sampaikan sama orang ini kalau dia sadar, saya minta maaf kalau mengganggu. Dia nangis jadi itu. Kalau nasib baik-baik ya, namanya boleh, usianya berapa? Kalau anak kecil kan biasanya penanganannya beda. Kemudian agamanya, ya, usia, agama, kenapa dia masuk boleh, selebihnya itu jangan.
tukang bohong kadang-kadang ya. Apa ditanya suka ngadu. Misalnya disantet sama si Karim nih, ini padahal bohong itu. Suka mengadu, makanya nggak usah diikutin ya. Seperti itu. Nah teman-teman, di jalan Rasulullah tidak ada namanya ahli ruqyah juga ada. Ahli Quran ada, ahli tafsir. Artinya apa? Semua kita bisa meruqyah. Nah, pada dasarnya kan itu. Kemudian ruqyah yang terbaik itu adalah ruqyah secara mandiri ya. Ada ayat-ayat yang bisa mengangkat makhluk-makhluk halus itu membersihkan. Misalnya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Qul huwallahu Anas, Falaq, Al-Ikhlas. Kemudian terakhir surah Al-Baqarah itu kalau bisa jamaah surat itu ada di awal. Itu bisa membersihkan ya. Jadi memang ruqyah itu ruqyah itu artinya jampe-jampe mantra-mantra. Cuma mantra-mantra jampe-jampe yang dibenarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi setiap kita bisa ruqyah, bisa ya. Bisa ruqyah. Cuma kadang-kadang kita takutnya tadi gitu. Jadi sebenarnya setan itu takut nggak sama manusia? Seperti kita takut sama setan, setan pun takut sama kita. Bahkan dia lebih takut sama kita. Kalau kita yang beriman dia lebih takut. Makanya kalau sampai ada setan menampakkan diri, Ustaz, saya tadi di kamar mandi minta awan, ada ini Ustaz, ada kuyang, datang rame-rame getok kepalanya, lempar aja dia. Karena ini, kalau setan di alam, kita tahu ikan kalau di air hidup nggak teman? Boleh susah, namanya Ustaz, di laut gitu. Kalau ikan di darat, lepek-lepek dia, kita juga mati. Sama setan yang sampai muncul bentuknya. Jadi kalau setan itu punya tanduk teman, setan ya, berarti kalau setan itu apa? Jin yang membakar ya. Kalau disebut setan bukan setan ya, sifat. Berarti kalau misalnya ada tanduk kan. Nah itu kalau dia sampai muncul, harusnya kita jangan lari, makin kejar. Harusnya baca Bismillah, ambil batu Bismillah lempar aja. Musuh Allah, musuh lempar. Dia lari. Tapi kalau kita kan kadang kita nggak paham dia, wah muncul tuh. Bukan artinya, artinya dia tuh kayak ikan di darat lemah. Kan dia bersih. Itu teman-teman ya. Sampai ada pertanyaan, banyak ada setan-setan yang namanya setan yang apa? Yang suruh berzina, ada. Ada setan-setan yang suruh manusia untuk, mohon maaf sebut ya, masturbasi atau onani. Ada setannya. Jadi seperti itu. Ada setan-setan yang memang kalau di rumah itu habis maghrib namanya dasima. Ya, pernah tahu Nyai Dasima itu ya di NTP gitu ya. Itu memang ada, maka ditutup, disunahkan. Ada juga setan yang mengganggu kita waktu wudu atau sholat ya. Rakaat berapa? Jadi wudu kepala udah juga. Atau juga misalnya ada lampu yang suka mati-mati gitu, tetep gitu kan. Itu bisa juga kerjaan setan, lampu udah berikut. Atau teman-teman pernah naruh kunci atau apa gitu, tadi saya taruh sini begitu lihat dah. Kuncinya ada di depan, itu bisa jadi setan itu bisa memindahkan benda. Misalnya saya tadi kunci perpus ini Ustaz kata, lah kok ada di meja Ustaz Nuri? Itu bisa jadi kerjaan setan. Jadi beberapa setan yang bisa memindahkan benda. Dan teman-teman intinya ketika ruqyah itu memang ada ayat-ayat yang memang harus kita bentengi ya. Selain kita harus bersih gitu kan, bagaimana kita akidah kita lurus, kemudian kita yakin ayat yang kita baca ini adalah yang apa namanya Al-Quran ini bisa berkhasiat. Dan ketika kita berhasil, yakinlah keberhasilan itu bukan karena kesolehan kita, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa apa-apa, gini segala macam. Kemudian kalaupun santet itu masuk ke dalam seseorang, yakinlah bahwa bukan karena kesaktian dukun itu, tapi karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebat amat tadi yang dukun yang dihilang kayak gini, bukan, nggak punya apa-apa. Allah mengizinkan itu, mungkin bisa jadi buat ujian bagi orang yang menerima satu, mungkin ada masalah segala macam ya. Kemudian juga seperti itu teman-teman ya, banyak kasus-kasus lagi. Saya pernah dulu ceritanya sampai jin bencong Anda mau dicium malah mau dipeluk-peluk, usah gampar aja. Kita kan kalau ini gayung lambat-lambat wah karang ya. Namanya Betty, masih ingat Ustaz. Tapi suaranya bencong. Jadi ketika kita bicara itu biasanya kan kesurupan. Ustaz pernah dulu menangani orang kesurupan itu bukan kesurupan ya Ustaz. Dulu dia tuh anak kampus, orang kaya cuman sederhana kayak Karim gitu nggak menonjol. Yang kampus pakai sendal. Itu ngurukyah beliau itu dari jam 1 siang sampai setengah 7 malam. Makanya nggak boleh perukyah itu kalau lagi kondisi kurang fit nanganin pasien. Ustaz, tolong nih tetangga saya ada gangguan. Kita lagi perlu berat nih.
ya tunggu aja sebentar, repot teman-teman. Karena ada perugian ketika rugian dia kesurupan. Wah, dia kesurupan aja. Dia joget gitu kan. Ada juga yang tangannya hitam, angus tangannya. Keserang ya. Itu makin dia akan nyerah. Bahkan beberapa ustaz yang sering rugian itu ketika dia ke dapur pisaunya terbang. Kata ustaznya jangan bercanda nih, kata ustaz gitu kan. Kalau kita udah biasa ya. Atau main odol ustaz sikat gigi. Kalau mau sikat gigi aja, jangan dihabisin gitu ustaz. Begitu. Tapi kalau buat kita ya, wah kabur itu gitu ya. Itu kalau ustaz biasa udah aja. Jadi dia cerita pisaunya itu teman-teman terbang saat nempel ke tembok sana, nyerang kan. Mungkin teror aja sebenarnya. Tapi kan mungkin nggak usah langsung sini, kayak langsung ke ustaz kan nggak mungkin, itu kan izin Allah ya. Tapi dia nyerangnya enggak, terbang saat gitu kan. Karena ustaznya udah biasa itu kan, nggak usah bercanda lah gitu kan, bukan anak kecil gitu kan, hilang. Kita kalau di kamar mandi kita kalau mandi aja pakai odol aja dihabisin, dan ustaznya bikin saya gitu. Tapi kan itu kelas udah berani ya. Kalau kita kan pindah rumah gitu kan, atau kamar mandi bareng-bareng gitu. Jadi termasuk teman-teman musik salah satu ada jin yang suka, tapi musiknya nggak semua musik ya. Kalau teman-teman baca kajian tadi Ustaz Hidayat, musik itu kan ada haram, ada makruh, ada boleh, macam-macam. Musik koplo. Jadi ada seorang indigo, teman-teman, indigo itu bisa punya kelebihan melihat. Ada salah satu musik yang memuja setan, mungkin Lady Gaga atau Ustaz. Nah orang indigo itu, ini orang indigo nih bisa lihat alam gaib. Temannya di kantor itu nyetel musik itu Ustaz. Nah yang dilihat orang indigo apa? Dari apa namanya soundnya itu ya, itu keluar apa gelembung-gelembung hitam masuk ke orang yang dengar musik itu, blub gitu kan. Orang indigonya kaget gitu. Setelah diruqyah, orang indigonya kan belum sadar kan. Kemudian ketika musiknya selesai dia selesai juga, maksudnya hilang. Jadi memang ada musik-musik yang sifatnya kok syahwat yang kemudian kesalahan tuh apa namanya bisa melalaikan gitu kan. Ada juga musik-musik memang yang dibolehkan seperti nasi atau lirik yang itu kan ada juga ya. Jadi ini yang ada jenisnya memang kadang-kadang ini teman-teman, ada nggak manusia kan bisa kesurupan, ada nggak setan itu bisa manusiaan gitu ya? Ikuti manusia gitu. Ada teman-teman ya. Jin-jin yang kecil itu dia terpengaruh dengan teknologi. Ada yang suka Doraemon, seneng gitu. Ada yang suka main boneka-boneka, makanya ada boneka-boneka yang suka bergerak. Itu dia beda sama. Jadi ada dunia jin itu yang terpengaruh dengan gaya hidup manusia. Ada. Termasuk yang musik menciptakan itu dia. Pertanyaan Ustaz, Dajjal itu manusia atau jin? Manusia. Bener nggak? Diikuti jin nggak? Lah iyalah. Dajjal itu nanti semua jin di seluruh bumi ini sama tukang sihir itu berada di bawah pengaruhnya Dajjal. Jadi ada golongan jin itu yang memang terpengaruh sama gaya hidup manusia, ya. Jadi ikut-ikut ya kan segala ini. Itu kan ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada jawaban. Pertanyaannya apa? Silakan yang mau nanya. Iya. Mikir dikasih nggak? Oh enggak. Yang keras matanya. Gimana? Kalau misalnya kita lagi rupiah, terus kita ngikutin ayat Quran yang kita baca gimana? Ya. Oh, itu seru juga ya. Nah, semuanya. Kan tadi kan katanya kotoran tuh buat makan peternakan jin ya. Iya. Nah, kalau spiteng kan jadi ya pas makan. Yang ini gak bermanfaat ya? Yang ini gak bermanfaat. Enggak apa-apa. Ini kan dia kan. Enggak. Baik, yang dimaksud kotoran itu kotoran hewan yang mengering. Jadi bukan maksud basah dicolot sama jin itu, bukan, yang mengering. Kemudian nanti sama jin itu dia diambil, untung lagi. Tapi bukan buat makanan jinnya ya. Hewan ternak di bangsa jin ya. Karena kan jin juga sama tuh. Dia menikah juga punya keturunan juga ya kan, punya kewajiban untuk berdakwah gitu kan. Kalau saya bilang mukmin, kafir sama muslim, yang muslim ini yang bersama gitu. Jadi kalau sampai berinteraksi berlebihan, kalau orang soleh ada orang soleh yang kemudian bisa bicara dengan jin dan berdakwah dengan jin, wali, itu bisa dikontenin ya. Saya tadi nggak bisa, wali itu tersembunyi teman-teman ya.
karena kesolehannya jin itu sampai bisa didakwahin. Tapi kan bukan urusan kita. Orang kita ngurus diri kita aja susah dakwah, pakai ngurusin jin. Satu belajar satu dakwah jin itu keterlaluan gitu kan ya. Bukan pada posisi kita. Nah, Ustaz, pernah nggak kalau kita ngerukyah bacaan kita diikutin? Oh ya, Ustaz pernah. Bahkan kerenan bacaan jinnya lagi. Ditanya, ayo terus baca lagi, mana kamu baca lagi terus? Ah, baru hafal gitu. Ngomong gitu aja. Sikap kita apa? Lari aja Ustaz. Justru itu gertakan awal dia ya. Dia mempertahankan. Nanti teman-teman rubah ayatnya. Kalau ayat kursi itu kan bacanya tentang kebesaran Allah. Teman ganti bacanya langsung mengganti ayat-ayat tentang neraka ya. Misalnya surat Ad-Duha gitu kan, atau tentang Al-Jazalah. Biasa kalau kita ganti dengan ayat yang terkait dengan neraka, dia diam kayak gitu. Coba ikutin, dia diam aja nggak mau. Karena kan tuh kalau dibaca kan baca tentang siksaan kan. Tapi kalau ayat Al-Baqarah sebagian dia bisa ikutin. Tapi kalau kalian terus saja baca, dia ngomong apa, terusin aja, terus tenang aja, terus tenang. Lama dia diam, langsung dia nangis. Udah cukup, ampun, ada segala macam. Ada gitu. Nah, pertanyaannya yang sering muncul orang yang bisa melihat jin itu yang sering muncul karena orang hebat usaha sakti segala macam itu orang yang kurang normal ya, abnormal, karena manusia itu nggak bisa melihat jin kecuali dia dibantu oleh jin di dalamnya, entah itu kodam ya, bukan korin ya. Korin itu ada dua, korin di manusia itu dua, korin dalam bentuk jin sama korin dalam bentuk malaikat ya. Rasulullah ada yang korin ada, cuma korinnya Rasulullah yang bentuk jin itu sudah ditakdirkan sama Allah sehingga dia jadi Islam. Kalau kita enggak ya. Jadi kita ini punya jin korin ya. Saya nggak ada jin, ada jin korin, malaikat dan manusia ya. Jadi nggak bisa melihat teman-teman ya. Kalau bisa melihat itu namanya Ustaz pernah merukyah beberapa kasus Ustaz merukyah ya waktu anak SMA itu, anak SMP 15 kerangka itu yang bisa melihat berapa orang kemarin. Awalnya dia main tak kumpet habis ya. Oh, awalnya udah habis, jadi nggak jadi. Pokoknya teman-teman ya, kalau kita cerita jin itu nggak cukup berapa hari, banyak ya. Cuma juga jangan dibicarain, nantinya kegeeran, asikkan. Jadi wakil artis saya bicara dulu gitu kan sama anak-anak enak, jangan. Kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi poin Ustaz intinya rukyah itu yang syariah ya dibolehkan karena ada perbedaan ya. Sesuai dengan aturan dan setiap kita bisa merukyah ya teman-temannya. Bahkan rukyah sendiri yang paling baik. Nah kita berlindung kepada Allah dari kedatangan, bisikan dan gangguan dari golongan jin, setan jinnya. Baik, itu saja teman-teman sharing dari Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kalau majelis subhanallah wa bihamdihi.